Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Suratini Channel setelah libur beberapa minggu ya. Ini kegiatan yang saya sharingkan berdasarkan request dari teman-teman baik via email atau chat yang meminta saya berbagi tentang RPP sekaligus disertai asesmennya. Baik Yanda dan Bunda, tapi sebelumnya saya ingin menyapa panjenengan semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya doakan panjenengan semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas dan sukses selalu. Baik, sekarang kita akan mencoba membahas tentang RPP dan asesmen di kurikulum Merdeka PAUD. Tapi nanti saya untuk RPP tidak detail ya, saya hanya sekilas saja, yang tujuannya hanya mengoneksikan RPP ke asesmennya bagaimana. Jadi seperti itu ya. Jadi kita mulai saja. Sebelum kita membuat RPP atau modul ajar selalu harus kita buat peta konsep. Kali ini topik yang akan saya bahas adalah tentang tanaman obat atau kebun sekolahku topiknya, terus subtopiknya adalah tanaman obat. Di sini peta konsepnya saya buat sederhana, nanti panjenengan buat sendiri yang lebih detail ya, yaitu tentang tanaman obat yang ingin saya bahas tentang macam tanaman obat keluarga. Di sini ada jahe, lengkuas, kencur, lidah buaya, dan kunyit. Saya batasi ini memang. Kemudian manfaat toga dan cara menanam toga. Nanti bisa dibuat sub-sub ya, jahe manfaatnya untuk apa? Misalnya menghangatkan tubuh, terus lengkuas itu untuk apa? Kencur untuk obat batuk, kunyit untuk sariawan dan sebagainya. Nanti dibuat sub-sub sendiri sama Yanda dan Bunda di rumah. Jadi ini peta konsep yang akan saya bawa ke RPP. Nah, di sini RPP-nya adalah untuk kelompok B, topiknya kebun sekolahku, subtopiknya tanaman obat keluarga atau toga. Saya bahas di semester 1, minggunya nanti terserah panjenengan, hari tanggal bebas ya sesuai dengan panjenengan. Di sini kebetulan saya pakai hari Senin. Nah, alokasi waktu di sini saya pakai 3,5 jam karena memang di sekolah saya di TK Negeri Pembina itu 5 hari ya, Senin sampai Jumat. Kalau 1050 menit per minggu berarti saya dapatkan satu harinya 3,5 jam. Nah, tujuan kegiatan di sini saya sebutkan yaitu anak dapat menunjukkan pengetahuan tentang toga. Anak dapat memperbanyak perbendaharaan kata tentang toga, anak mampu mengolah tanaman toga, dan anak dapat bereksperimen dengan tanaman obat keluarga atau toga. Jadi di sini ya topiknya, semester dan apa-apanya sudah saya sampaikan. Sekarang alat dan bahan apa yang saya pakai di sini adalah tanaman obat karena di TK Negeri Pembina itu kita punya kebun di belakang aula itu. Nah, di situ memang kita budidayakan toga. Jadi tanaman obat sesungguhnya ya. Kemudian selain itu juga gambar tanaman obat. Lalu ada gelas, air hangat, pisau, gula, dan sendok. Kemudian ada lospat. Di sini yang saya pakai adalah kerikil dan kancing baju. Terus ada kertas gambar dan yang selanjutnya buku cerita Si Mungil Kencur. Si Mungil Kencur itu buku ciptaan saya sendiri ya, jadi hasil karya sendiri, saya sendiri. Baik, alat dan bahannya sudah, sekarang kita ke kegiatan. Sebelum kegiatan di dalam kelas atau kegiatan bermain yang saya rencanakan, anak-anak setiap pagi selalu ada kegiatan di luar, yaitu fisik motorik. Di sini 30 menit, anak-anak saya ajak senam fantasi. Jadi saya bercerita, anak-anak yang mengaktualisasikan dalam gerakan, yaitu tentang pergi ke kebun ya, karena memang tadi topiknya kebun sekolahku ya. Kemudian berbaris sebelum masuk kelas, ya di sini sebelum masuk kelas itu saya kasih game tebak gambar. Jadi anak-anak berbaris ya, boy sendiri beruntun sampai ke belakang, girls juga beruntun sampai ke belakang, lalu saya siapkan gambar tanaman toga yang tadi, anak-anak saya suruh tebak. Tujuannya apa? Saya ingin mengukur sejauh mana pengetahuan anak tentang tanaman obat.
Kalau memang belum ada yang bisa menjawab, it's okay, enggak apa-apa. Itu tadi kan hanya untuk mengukur ya, untuk mendiagnosis awal, apa ya, perbendaharaan anak-anak tentang tanaman obat itu sejauh mana. Kemudian ketika anak-anak sudah ada di dalam, baru kita mulai ke kegiatan bermain yang sudah kita rancang. Yaitu di kegiatan pembukaan, saya beri waktu 60 menit, di sini, SOP sesuai dengan di sekolah panjenengan masing-masing ya. Mungkin salam dulu atau berdoa dulu, itu terserah panjenengan semua ya. Kebetulan di sini kalau di sekolah saya itu, saya anak-anak itu saya ajak berdoa dulu. Setelah berdoa selesai, saya beri salam, lalu saya presensi, mungkin ada yang tidak masuk, ada yang halangan karena sakit atau pergi dan sebagainya. Karena di sini, setiap 1 semester sekali, saya selalu memberi reward ya bagi anak-anak yang rajin masuk sekolah. Eee, jadi, di rapot itu kalau apa itu, anak tersebut tidak pernah absen, jadi, masuk terus, itu saya kasih reward biasanya sebagai apresiasi, berarti anak tersebut, sehat. Jadi seperti itu ya, tapi tidak tidak mengharuskan panjenengan seperti kami ya. Jadi masing-masing guru kan mempunyai, gaya sendiri ya untuk mengapresiasi siswanya. Kemudian saya ajak bernyanyi, tentu saja bernyanyi yang ada hubungannya dengan tanaman obat. Kemudian bermain tepuk, ini juga saya karang sendiri, contohnya seperti ini Bunda, eee, melodinya pakai Balonku Ada 5, tapi di situ saya masukkan, syairnya saya ganti tanaman obat, misalnya gini, "Tanaman obat keluarga, banyak macam jenisnya, kencur kunyit, lengkuas, jahe lidah buaya." Jadi seperti itu. Atau mungkin bermain tepuk, tepuk tanaman obat, kencur untuk batuk, jahe menghangatkan badan, dan ini kreativitas guru saja ya, jadi, monggo dikembangkan sendiri. Kemudian saya review kegiatan biasanya, saya tanyakan ke anak-anak, "Anak-anak kemarin kita belajar apa ya?" Nah, supaya ada keterkaitan gitu. Jadi, saya selalu review kegiatan main yang sudah dilakukan. Kemudian setelah itu guru menyampaikan kegiatan bermain hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang misalnya, tanaman obat, siapa yang sudah tahu tanaman obat. Tadi kalian sebelum masuk kelas, sudah Bunda tunjukkan gambar macam-macam tanaman obat, misalnya seperti itu ya. Terus, kalau anak-anak, setelah ada respon dari anak-anak, dan anak-anak mungkin pengetahuannya tentang tanaman obat itu kurang, kebetulan di sekolah saya itu ada kebun ya, jadi ayo sekarang kita akan ke belakang, ke kebun sekolah kita melihat tanaman obat yang ada di sekolah kita. Jadi anak-anak benar-benar melihat, tanaman obat yang sesungguhnya itu bagaimana lidah buaya itu bentuknya bagaimana, anak-anak benar-benar memegang, oh, empuk-empuk seperti ini, tapi, pinggirnya ada geriginya, terus, misalnya kunyit, kita sobek daunnya, kita cium, oh ciumnya ternyata berbeda ya dengan kencur, oh kencur itu pendek tanamannya, seperti itu. Itu kita kita lakukan untuk mengenalkan anak, saintifiknya kena ya, jadi, masuk ke anak. Setelah itu, setelah kita kenalkan di kebun sekolah, kita ajak lagi masuk ke kelas, lalu, gambar yang tadi dibuat game, itu kita tunjukkan, "Nah ini loh sayang gambarnya, toga yang sudah kalian lihat tadi di kebun, ini umbinya seperti ini." Jadi seperti itu. Tapi juga ada yang benda sesungguhnya ya, jadi anak-anak nanti bisa "Oh iya bentuknya ternyata sama. Oh iya." Jadi seperti itu, anak-anak diberi pengalaman langsung ya. Kemudian karena di RPP ini saya menggunakan kegiatan bermain berbasis buku bacaan, anak-anak saya, berikan cerita tentang Si Mungil Kencur yang kebetulan juga karangan saya sendiri ya bukunya. Jadi saya terangkan di situ, tentang anak yang bernama Andi dan Rudi yang sedang bermain bola, tiba-tiba Andi kakinya terkilir karena, salah menendang.
lalu dibantu sama Rudi pulang ke rumah. Nah, sampai di rumah sama mamanya Andi dibuatkan ramuan dari kencur. Jadi kencurnya itu diulek, dikasih beras, akhirnya ditempelkan di luka memarnya Andi. Ternyata sangat manjur sekali. Nah, di sini saya ingin mengenalkan bahwa tanaman toga itu bisa buat obat loh, seperti ini contohnya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah anak-anak untuk prosesnya membacakan buku cerita tidak saya bahas ya, karena saya sudah menerangkan beberapa kali bagaimana ketika sebelum guru membacakan buku cerita, misalnya ditunjukkan dulu cover bukunya, anak-anak disuruh menceritakan gambar yang terpampang di cover itu bagaimana ceritanya, lalu dibacakan pengarangnya, ilustratornya mungkin kalau ada, lalu baru dibacakan cerita. Itu sudah saya bahas berulang kali, jadi di sini nggak saya step by step-nya nggak saya bahas. Kemudian guru mengenalkan aturan bermain. Jadi sebelum bermain ke kegiatan inti, anak-anak dikenalkan aturannya bermain. Contohnya kalau habis bermain dikembalikan lagi ya, terus tidak boleh berebut dan sebagainya. Ini wajib kita kenalkan ke anak-anak aturan bermain atau kesepakatan kelas. Baik, ini untuk kegiatan pembukaan. Kemudian di kegiatan inti, kegiatan yang sudah saya susun di sini adalah anak-anak nanti mengelompokkan tanaman obat. Ada bermacam-macam tanaman ya, umbi-umbian atau mungkin saya juga memakai kertas atau foto gambar-gambar tadi yang saya pakai game itu nanti. Tapi ada tanaman lainnya ya selain tanaman obat. Jadi anak-anak bisa membedakan mana tanaman obat, mana yang bukan, seperti itu. Kemudian anak praktek membuat wedang jahe dan kemudian membuat nama toga dari lospat. Jadi tadi kan keaksaraan awalnya yaitu mengenal kata-kata nama-nama tanaman itu tadi, anak-anak menyusun dari lospat, misalnya jahe, jadi membuat huruf J, itu kerikil mungkin yang dipakai, atau kancing baju disusun membuat huruf J, terus A, H, terus E, seperti itu. Jadi anak-anak bermain. Kemudian membuat warna alami, di sini anak-anak kan tadi sudah dikenalkan ya, gambar-gambar tanaman obat, anak-anak juga sudah outing tadi di kebun ya, sudah tahu. Nah, ketika sudah masuk kegiatannya nanti anak-anak menggambar tanaman obat yang paling disukai dan mewarnanya pakai tanaman obat juga, yaitu salah satunya dengan kunyit. Jadi diwarnai dengan warna alami ya dari kunyit, atau untuk warna hijaunya kita ambilkan dari pandan, seperti itu. Kemudian istirahat 30 menit, di sini juga ada SOP-nya kan masing-masing sekolah silakan saja disesuaikan. Berdoa, cuci tangan, makan bekal, doa sebelum makan, terus doa sesudah makan, lalu anak-anak bermain bebas di luar. Kemudian di kegiatan penutup saya beri 30 menit, di sini anak-anak saya ajak untuk diskusi, saya tanyakan perasaannya selama belajar hari ini. Hari ini kita sudah belajar, bagaimana perasaan kalian? Terus saya ajak diskusi kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan hari ini, kemudian bernyanyi lagi tentang tanaman obat yang tadi di awal sudah saya nyanyikan, yaitu untuk untuk menghubungkan lagi, jadi mengingatkan kembali. Terus kemudian guru membuat refleksi bersama anak dan terakhir saya informasikan kegiatan untuk besok. Jadi besok anak-anak kita akan belajar tentang itu, saya informasikan selalu. Kemudian selanjutnya asesmen ya. Jadi RPP saya bahas sepintas seperti ini ya. Mudah-mudahan panjenengan semua paham. Kalau yang rajin atau subscriber setia saya pasti sudah paham karena saya sudah membahas ini berulang kali, mulai dari bagaimana membuat RPP, modul ajar dan memodifikasi juga sudah saya kenalkan. Jadi saya harap panjenengan sudah lancar. Sekarang asesmen. Nah, asesmen di sini ada foto berseri, yaitu dokumentasi, ada lembar observasi, ada catatan anekdot, ada checklist dan hasil karya. Saya akan membahas beberapa ya.
tapi yang sudah panjenengan pahami tidak saya bahas di sini ya. Di sini contohnya foto berseri ya, foto berseri itu dokumentasi, kita sebutkan di sini, kegiatan anak. Jadi, ada foto anak, bawahnya kita kasih keterangan, misalnya di sini, ada anak yang bernama Caca, contohnya seperti itu ya, sedang menyirami tanaman. Di sini kita, sampaikan, Caca sedang merawat tanaman obat yang ada di halaman. Terus di bawahnya lagi ada gambar Rega yang sedang menanam itu. Nah, di situ juga disebutkan Rega sedang menanam tanaman obat di polybag. Jadi, kegiatan yang sedang dilakukan anak itu kita ceritakan, kita narasikan. Nah, setelah itu, eee, setelah setelah kita narasikan dari sejumlah siswa kita ya, itu lalu kita analisis, eee kegiatan yang dilakukan anak ini sudah benar belum? Misalnya, Caca sudah mampu merawat tanaman dengan benar, karena apa? Dia menyiramnya itu, sesuai dengan takarannya, nggak sampai penuh. Kalau sampai penuh amber-amber kan nanti, akarnya jadi busuk ya, tapi Caca pinter, dia pakai, gayung kecil, sesuai dengan takaran seperti itu, makanya, sudah mampu merawat tanaman dengan benar. Kemudian di sini juga gitu, Rega menunjukkan sikap yang gigih dan berani mencoba bekerja sama dalam, menanam toga. Dia nggak jijik ya, jadi, media tanam itu dia dicawuk, dia dengan, beraninya itu, bermain apa itu, dengan kotor-kotoran. Ada beberapa anak yang nggak mau karena jijik tanganku nanti kotor gitu, nah, tapi Rega tidak. Jadi di sini dia juga berbagi dengan temannya. Jadi di sini dia berkegiatan dalam timnya itu bagus, itu kita terangkan ya. Ini kalau foto berseri jadi seperti itu ya, kalau panjenengan nanti membuat foto berseri, dibidik fotonya anak-anak itu, lalu kita beri keterangan, lalu kita analisis. Jadi seperti itu untuk foto berseri ya. Kemudian lembar observasi, misalnya dari 4 kegiatan itu yang saya pakai lembar observasi yaitu membuat weteng jahe. Saya akan mengobservasi, kita buat kolom-kolom ya, pertama nomor, kemudian nama anak, misalnya sini saya kasih nama contoh 3 aja ya, Caca, Rega, dan Sasa. Terus capaian perkembangan yang ingin saya gali di sini ialah anak mampu membuat weteng jahe dengan benar. Nah, lalu penilaiannya bagaimana? Oh, Caca sudah mampu membuat wedang jahe, terus, Reganya masih perlu bimbingan. Kenapa kok seperti itu? Caca sudah bisa bagaimana menggeprek jahe, terus memasukkan ke dalam gelas, menuang air hangat, dikasih gula. Misalnya tadi Bu Guru menerangkan gulanya 1 sendok ya, dikasih gula 1 sendok dan diaduk. Jadi sesuai urutan seperti itu. Rega masih perlu bimbingan karena apa? Dia takut karena airnya hangat, takut melukai misalnya gitu, atau mungkin ketika menuangkan air ke dalam gelasnya itu amber-amber, jadi seperti itu, jadi masih perlu bimbingan. Jadi, ketika, anak melakukan kegiatan itu, benar-benar guru harus, memantau. Jadi, mengamati ya, mengamati lalu kita, tulis di situ, berdasarkan capaian yang sudah diperoleh anak. Jadi ini lembar observasi. Nanti untuk kolom-kolomnya monggo ya, monggo saya hanya memberi contoh, atau memberikan wacana. Jadi panjenengan mempunyai gambaran itu saja. Kemudian setelah itu checklist. Nah, checklist itu bagaimana? Nah, di sini ada kegiatan mengenal kata atau keaksaraan awal tadi ya kan ada ya. Anak-anak saya suruh membuat kata jahe dari lospat menyusun itu tadi. Nah, ini yang saya ukur adalah eee, anak membuat kata atau nama toga dari lospat itu mampu atau tidak mampu. Nah, di sini nama anak misalnya Caca, Rega, Sasa. Indikatornya di sini atau capaian perkembangan yang ingin saya nilai, yaitu anak mampu membuat kata atau nama toga dari lospat. Nah, lalu misalnya Caca, mampu, saya tinggal nyontreng aja, contreng. Rega ternyata belum bisa, tidak mampu yang kita contreng, contreng lagi. Sasa bagaimana? Kalau mampu ya kita contreng di kolom mampu, kalau tidak mampu ya kita contreng di tidak mampu. Jadi seperti itu ya, mudah sekali kan? Nah, yang terakhir adalah hasil karya. Hasil karya itu nanti, ada kolom-kolom juga ya.
Jadi ada, apa itu namanya, gambar, lalu ada analisis guru. Nah, di sini, tadi kan anak-anak, diminta Bu Guru menggambar tanaman toga dan diwarnai dengan, tanaman toga juga ya. Misalnya warna hijau disiapkan sama guru dari daun suji, kalau warna kuning itu dari, kunyit, misalnya seperti itu. Nah, di sini Caca ternyata mampu menggambar lidah buaya dan mewarnai dengan bagus. Analisis gurunya bagaimana? Kita lihat gambarnya Caca. Oh, ternyata Caca sudah menggambar tanaman obat dan mewarnai dengan rapi, nggak coret-coret. Terus Reka juga gitu. Reka sudah menggambar tanaman obat dan mewarnai dengan rapi, bahkan sudah pakai gradasi. Contohnya di tengah lebih kuningnya lebih tebal, pinggirnya lebih apa itu agak muda. Jadi di sini mungkin poinnya sudah beda ya. Terus ternyata Sasa beda lagi ketika tadi dia diajak outing di kebun sekolah itu dia melihat ayam. Jadi yang dia gambar ayam mewarnai ayam. Nah, di sini analisis gurunya berbunyi Sasa perlu bimbingan agar dapat menggambar sesuai tugas dari guru. Karena tugasnya dari guru kan tadi membuat tanaman toga ya, tapi kok Sasa gambarnya ayam. Jadi seperti itu analisis gurunya di sini ditulis. Jadi seperti itu untuk asesmen yang bisa saya kenalkan. Kalau catatan anekdot semuanya sudah paham ya. Jadi peristiwa yang terjadi di sehari-hari anak, nanti kita pilih setiap harinya 2 anak saja untuk kita masukkan ke dalam catatan anekdot, kecuali ada peristiwa-peristiwa penting, kalau memang harus 3 tidak apa-apa kita masukkan juga 3. Jadi seperti itu, untuk RPP dan kaitan asesmen, semoga semakin menerangkan panjenengan, semakin membuka wacana panjenengan, dan saya selalu terima kasih, atas, apa ya, support panjenengan semua teman-teman, dan saya juga masih menerima request-request dari panjenengan apa yang perlu saya sharingkan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang RPP dan asesmen di kurikulum Merdeka PAUD. Semoga sharing saya kali ini bermanfaat, dan apabila bermanfaat jangan lupa untuk berbagi, kita share ya, karena berbagi itu indah. Akhirul kata, salam sehat selalu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.